Assalamualaikum Bu Gita. Halo, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Ari, Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga kabar baik juga di tempat Bu Gita. Cerah sekali nih hari ini. Ya, Alhamdulillah Bu cerah Bu. Jadi, fokus pembicaraan kita hari ini tuh apa ya, Bu Gita? eh saya ingin mengembangkan potensi atau kompetensi saya Bu, Mm-mm. khususnya pada prinsip coaching ya Bu ya. Jadi saya ingin mengembangkan kemitraan, yaitu bagaimana nanti ketika saya lakukan sesi coaching ini, Hmm? saya menempatkan diri saya sebagai rekan, bukan sebagai eh, orang yang mempunyai pengetahuan lebih tinggi atau lebih rendah begitu, Bu. Kemudian saya ingin mengembangkan potensi proses kreatif. Jadi bagaimana nanti saya bisa mendorong coach saya ini untuk berpikir Hmm? dan selanjutnya saya ingin memaksimalkan potensi. Jadi nanti adanya rencana tindak lanjut yang dihadirkan oleh coach saya ini. Wow, keren nih. Ya, jadi memang ya bagus nih Bu Gita mau menempatkan kliennya ya sebagai mitra yang kita tuh setara gitu ya. Oke, bagus. Ya, bagus sekali prinsipnya Bu Gita. Dan kira-kira nanti dari sederetan kompetensi yang ada pada kompetensi coaching itu kita mau menerapkan kompetensi, mau meningkatkan kompetensi yang mana ya? Kan itu ada, menurut alur Tirta itu kan ada banyak itu kompetensinya. Apa aja nih yang Oke, akan, saya ingin memfokuskan untuk apa ya Bu? Menjadi pendengar yang aktif begitu Bu. mm-mm. Jadi benar-benar ada seutuhnya untuk coach saya, serta kalau saya sudah berada penuh gitu kan, sudah fokus kepada coach saya akan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu Bu, Oke, pada bagus. saat coaching itu berlangsung. Mhm. Oke, jadi Bu kita ingin meningkatkan kompetensi jadi pendengar yang baik, di follow up dengan nanti kalau udah jadi pendengar yang baik kan fokus, nanti akan muncul pertanyaan berbobot ya. Oke, Iya Bu. lalu masih ada lagi nggak Bu kita? Kira-kira nanti setelah memunculkan pertanyaan berbobot, ya, nanti yang fokus dari kompetensi-kompetensi yang tadi Bu kita sebutkan itu yang akan difokuskan yang mana nih? Yang akan saya fokuskan itu menjadi mitra yang baik begitu. Oke, apa jadi apa untuk coach saya ini. oke. Jadi Hmm? iya ya. Jadi saya ingin menggali eh, potensi pada diri coach saya ini agar beliau bisa mengenali dirinya sendiri, Bu. Jadi setiap setiap orang itu saya percaya pasti punya punya solusi atas masalahnya sendiri, begitu. Oke, bagus sekali Bu prinsipnya ya. Setiap masalah pasti ada solusinya. Bagus sekali Bu. Yang akan apa solusi yang akan ditemukan Bu Gita. Dan nanti nih setelah tadi fokus ya, fokus Bu Gita ingin menjadi mitra yang baik buat coachingnya, sejajar ya. Nantinya itu indikatornya mana nih? Indikator keberhasilan dari percakapan Bu Gita yang mana nih? Indikatornya nih yang akan dikembangkan. Iya. Jadi eh saya ingin pada saat coaching ini berlangsung, Bu, Hmm? saya ketika saya mengajukan atau memberikan pertanyaan yang berbobot, Hmm? itu bisa mendorong coach saya ini berpikir untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapinya begitu, Bu.
Oke, jadi indikatornya itu melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot, si rekan Bu Gita nanti akan menemukan sendiri jalannya ya, menemukan jalan untuk menemukan solusi. Oke, baik ya. Eh, saya harap nanti percakapannya Bu Gita ya bisa berjalan lancar. Oke, eh, Amin. amin ya. Oke ya, have a great conversation with your coaching Bu Gita ya. Yuk. Ah, ya. Silakan Bu Gita mungkin bisa dilanjutkan untuk percakapan dengan rekan Bu Gita. Sampai jumpa lagi ya Bu Gita. Baik Ibu, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Bu Gita sehat. Alhamdulillah. Oke Pak Rizky, pada percakapan kita kali ini, apa yang ingin Bapak ceritakan? Hmm, iya, jadi lebih ke sharing ya Bu ya. Eh, sebenarnya fokusnya sih untuk menentukan domisili tempat saya mengajar dan tinggal. Karena saya rasa dengan 3 sekolah yang saat ini saya sedang ampuh gitu, saya sedang bertugas, itu kayaknya banyak banget nih gitu. Harus, walaupun sih ketika dengan satu sekolah pun ya tentunya namanya beban tugas pasti ada saja gitu ya, dan tekanannya pun mungkin berbeda. Tapi saya sedang mencoba untuk menentukan domisili tempat mengajar, tempat tinggal seperti itu. Baik, jadi lebih kepada domisilinya ya Pak ya. Karena mungkin Iya, memang jarak itu menentukan waktu juga ya Pak. iya, Ketika ketika beban beban pekerjaan itu semakin berat, mm, kemudian jarak dari tempat tinggal ke tempat kerja, kemudian itu menyita waktu yang benar-benar iya. lumayan ya Pak ya. Iya, Bu. Karena kan saya mengajar di 3 sekolah ya, Bu ya. Memang yang 2 sekolah ini katakanlah dekat 10 menit dari rumah. Tapi saya juga mengajar di Depok itu sekitar 1 jam 15 menit gitu. Belum lagi ada tugas CGP. Mungkin kalau CGP saya memberikan waktunya itu ketika selesai tugas dan eh, menyediakan waktu khusus ya di malam atau di sore hari. Kemudian lebih ke ya tadi karena juga kondisi istri saya itu sebenarnya sedang di Bandung gitu karena sedang menemani mama mertua ya, sedang ya sedang kurang fit gitu. Oke, jadi Bapak LDR juga begitu ya Pak ya. Ya, bisa dibilang gitu, Bu. Jadi untuk ya apa nih ya lebih ke ya juga beban tugas juga ya mulai berasa, eh, fisik juga sudah mulai berasa, belum lagi tuntutan kerja saya juga kurikulum Bu di 2 sekolah di Depok dan juga di WD seperti di dekat rumah. Oke. Oke. Kira-kira nih Pak, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Bapak dapatkan? Lebih ke bagaimana sih untuk mendapatkan domisili yang atau tempat tinggal tempat mengajar yang ideal seperti itu sih gitu, sehingga eh, saya juga bisa lebih fokus, lebih lebih ya lebih nyaman dalam bekerja seperti itu. Baik, jadi yang ingin Bapak dapatkan adalah
bagaimana nih cara menentukan domisili tempat Mm-mm. tinggal dan tempat kerja itu yang mungkin Mm-mm. searah Iya, begitu ya Pak ya, iya, agar iya, agar waktunya juga bisa lebih diefisienkan begitu ya Pak ya. Mm-mm. Iya. Oke, eh Bapak bisa menceritakan lebih jauh tidak? Maksudnya solusi yang lebih spesifik begitu. Karena kan Bapak ini kan mengapu di beberapa sekolah. Kemudian dengan apa? Dengan LDR, sedang LDR ya Pak Mm-mm. ya, dengan Mm-mm. istri begitu. Jadi Mm-mm. menurut Bapak nih, Bapak ingin solusi yang mana dulu? Lebih Mm-mm. dekat dengan tempat kerjaan atau dengan orang-orang terdekat Mm-mm. dulu, Pak? Mm-mm. Jadi memang saya mencoba untuk menuntaskan tugas-tugas saya ya Bu di sekolah yang sedang saya mengajar ini gitu. Sambil juga saya mencari info tentang P3K atau tidak harus P3K sih sebenarnya, ketika ada lowongan mengajar ya di di satu tempat yang memang setara dengan penghasilannya gitu, ya insya Allah saya eh, juga jadi pertimbangan untuk berada di situ. Seperti itu. Kemudian juga selagi ini untuk menyelesaikan tugas-tugas itu tentunya saya coba untuk memanage waktu ya dengan sedemikian rupa, eh, menggunakan skala prioritas gitu. Kemudian saya mau mencoba ini menggunakan note atau catatan-catatan baik di HP ataupun di laptop, karena saya kadang berbenturan Bu ketika ada tugas satu belum selesai gitu, tugas dua datang gitu. Nah itu berpikir nih, ini prioritasnya yang mana nih yang harus diselesaikan dulu, seperti itu. Kemudian selagi itu memutuskan saya memanage waktu dengan baik, saya coba untuk menyelesaikan dalam tahun ini untuk bisa ya mencoba kesempatan di P3K seperti itu. Baik, tadi Bapak sudah mengemukakan langkah-langkahnya juga ya Pak ya. Mm-mm. Langkah-langkah apa nih untuk mengatasi masalah Bapak, yaitu dengan cara mencari-cari informasi, Mm-mm. seperti itu ya Pak ya. Iya, terkait iya, karena mungkin kalau Bu Gita sudah P3 belum ya? Ini kita ada. Alhamdulillah sudah Pak, Iya itu sudah termasuk dapat juga. dapat apa Mm-mm. dapat penempatannya di sekolah induk. Ah, Saya di waktu sekolah itu induk ya. sama terkendalanya waktu itu memang jarak dari rumah ke tempat pengajar juga lumayan ya Pak ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya ketika tes P3K itu memilih di SD yang dekat dengan rumah, tetapi ternyata diangkatnya tetap di sekolah induk. Hmm. Itu juga Mm-mm. sebenarnya memang ini ya, cuma kita kan namanya tugas, jadi Oh, iya. Mm-mm. harus kita laksanakan Mm-mm. begitu ya. Mm-mm. Ya Oke, seperti itu. Dan itu ya sambil saya menyelesaikan tugas tadi ya Bu ya. baik. Untuk rencana Bapak ke depannya ini apa Pak? Kira-kira Mm-mm. yang Bapak sudah benar-benar di planning nih. Tadi kan Bapak sudah punya rencana gambaran umum ya, Bapak mau ikut apa tes P3K, kemudian sambil apa Bapak mengerjakan tugas-tugas Bapak gitu ya. Ini ada Mm-mm. rencana yang lebih konkret, tidak yang dalam waktu dekat ini bisa Bapak langsung targetkan begitu, Pak. Hmm, paling kalau yang terdekat ini membuat jadwal, kemudian administrasi guru, IHT itu mungkin yang di hadapan mata ya gitu, karena ranah saya
sebagai kurikulum untuk melaksanakan itu. Cuman memang ya kondisi lingkungan juga dalam arti ya namanya terkadang rekan kerja ya ada yang eh, mungkin tujuannya baik gitu. Cuman kayaknya karena kita lagi sepaneng nih, lagi pusing, jadi kitanya jadi lebih sensitif gitu, lebih menyikapi juga kondisi sosial emosional juga agar tetap well-being mungkin ya, tetap sehat, tetap sejahtera seperti itu, Bu. Eh, untuk tadi yang terdekat itu saya coba untuk melaksanakan rencana-rencananya dengan timeline-timeline yang coba saya buat. Kemudian sambil juga saya belajar untuk apa namanya meraih kesempatan P3K atau yang lain untuk juga apa namanya berdomisili seperti itu sih, Bu. Baik, mudah-mudahan nih kita bisa mencapai target itu ya Pak ya. Ya, amin. Oke, kira-kira nih Pak, kalau saya boleh tahu, kapan Bapak akan mulai melakukan itu? Dalam target apa, dalam waktu dekat ini kan Bapak ingin melaksanakan apa, IHT, seperti itu kan? Dari yang Ya, target yang di depan mata dulu gitu Pak. Itu kira-kira kapan Bapak mau mulai melakukannya? saya coba fokus ke peluang mana yang didahulukan ya. Kadang memang berbarengan. Memang rencana IHT itu selang 2 hari. Artinya saya misalnya di Depok dulu, kemudian besoknya insya Allah di Bogor, di Wiradikarya. Tapi saya coba kondisi mana yang memungkinkan terlebih dahulu berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang lain untuk bisa melaksanakan itu. Ya, Ketika baik. memang nggak bisa berbareng atau berdekatan gitu, mungkin saya bisa untuk mereschedule dan lain sebagainya. Baik, itu sudah terjadwal dengan baik ya Pak ya. Mudah-mudahan lancar apa Amin. yang sudah direncanakan. Oke, nanti kita bisa bertemu lagi, kita jadwalkan lagi, begitu. Sebelum sebelum saya tutup nih Pak, hmm, apa yang Bapak sudah dapatkan dari kegiatan Hmm, coaching ini? eh, ya tentunya dengan saya sharing terkait apa yang sedang saya hadapi, apa yang sedang saya inginkan ini lebih lebih lega ya Bu ya, untuk bisa melaksanakan kegiatan atau tanggung jawab saya lebih lebih optimis gitu karena tergambar nih seperti apa nanti untuk mensiasati dan menyikapi kegiatan yang akan saya hadapi. Oke, mudah-mudahan kita selalu sehat ya Pak ya, agar Amin. nanti target kita bisa tercapai, kemudian kita bisa sharing kembali Pak. eh, Target Bapak ini sudah sampai mana begitu ya? Nanti kita coba lihat konsisten atau tidaknya rencana yang sudah Bapak rencanakan begitu. Oke, terima kasih banyak Pak Ya, Rizky untuk sama-sama waktunya. Bu Gita, terima kasih juga. Sampai ketemu di jadwal Ya, selanjutnya. sampai ketemu lagi Bu, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Halo Bu Gita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ari. Alhamdulillah berjalan lancar ya Bu Gita ya. Alhamdulillah Ibu. Gimana nih perasaan Bu Gita setelah menjalani percakapan bermakna ini? Alhamdulillah perasaan saya
eh, karena saya menempatkan posisi bagaimana gitu menjadi coach saya, jadi sehingga saya merasakan oh iya berarti benar-benar saya juga harus bisa merencanakan dengan sebaik mungkin ya agar nantinya apa yang saya rencanakan ini bisa diusahakan menjadi sesuatu yang konsisten saya terapkan begitu Bu. Oke, ya perencanaan di follow up dengan apa ya, pokoknya sesuatu yang harus diterapkan dengan baik gitu ya, ya Bu Gita ya. Dan Gitu. tadi itu even I say goodbye, walaupun kita sampai jumpa lagi, tapi saya mengamati nih tadi jalannya lancar banget ya Bu Gita ya. Sudah berjalan lancar dan sudah menceritakan rekan Bu Gita tuh sudah menceritakan problemnya dengan sistematis dan rekan Bu Gita juga dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Gita tuh akhirnya bisa menemukan solusi ya Bu Gita ya. Ya Alhamdulillah Bu. Itu dengan apa? Dengan menggunakan alur Tirta ya sebagai acuannya saya sehingga saya bisa pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan juga bisa terarah begitu ya Bu ya. Oke, good. Ya, alur Tirta memang bagus ini ya, bisa apa? Bisa mengguiding kita untuk melakukan percakapan bermakna ya, yang dari Bu Gita yang fokus ya, yang tadi coba fokus saya amatin sangat fokus sekali dan muncul pertanyaan-pertanyaan ya. eh, untuk identifikasinya juga saya amatin Bu Gita sangat mudah untuk mengidentifikasinya itu melalui pertanyaan yang ketika Pak Reski mengungkapkan problemnya itu langsung Bu Gita, oh pertanyaannya ini. Dan Pak Reski langsung menemukan solusinya. Oke, jadi Bu Gita udah bisa nih sudah sudah bisa mencapai indikatornya, sudah kompetensinya juga sudah tercapai. Nanti kira-kira untuk tindak lanjutnya apa nih? Yang kompetensi apa lagi yang ingin Bu Gita terapkan untuk percakapan bermakna berikutnya nih Bu Gita? Baik Bu. Tentunya saya ingin selalu berusaha untuk hadir sepenuhnya begitu Bu. Karena memang ketika kita berusaha untuk fokus itu bukan sesuatu yang mudah ya Bu ya. Kita berusaha sepenuh-penuhnya ada untuk coach itu memang membutuhkan fokus yang benar-benar fokus gitu. Sehingga nantinya ketika coach mengemukakan permasalahannya gitu, kita nantinya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa mendorong coach itu menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Itu yang pastinya yang perlu saya tingkatkan lagi. Kemudian sebagai mitra juga, karena kita di sini juga tidak ada yang lebih tinggi begitu Bu, atau lebih rendah. Jadi sebisa mungkin untuk perasaan melebeli atau berasumsi seperti itu dihilangkan begitu. Wah, keren sekali nih Bu Gita. Mm-mm. Jadi seperti semua teori yang ada pada coaching itu langsung langsung Bu Gita praktekkan ya tadi ya sama Pak Rizky ya. Oke, Itu. kira-kira setelah percakapan ini nih, setelah tadi kita bercakap-cakap sebelumnya, terus nanti Bu Gita proses coachingnya dan tadi sudah selesai, apa nih yang Bu Gita dapatkan dan tadi Bu Gita juga sudah mengungkapkan nanti next-nya saya akan mengembangkan kompetensi ini. Oke, untuk selanjutnya apa nih yang akan kita laksanakan nih untuk kelanjutan dari percakapan bermakna? Tentunya saya ingin ketika saya melakukan praktik coaching selanjutnya begitu Bu, itu menjadi lebih bermakna, lebih bermanfaat untuk diri saya, kemudian juga bermanfaat untuk rekan saya juga. Jadi kita sama-sama belajar, lebih sharing,
Jadi tidak ada yang menggurui begitu Bu, tapi kita menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh rekan kita itu. Oke, that's great ya. Jadi intinya sama-sama belajar ya, intinya sharing ya. Oke. Sharing tanpa mengajari gitu ya. Itu ya Bu Gita ya. Walaupun tanpa Betul, mengajari tapi semuanya bermakna dan yang lebih penting lagi adalah bermanfaat baik untuk ya kedua belah pihak ya. Oke. Mungkin karena keterbatasan waktu ya Bu Gita ya. Nanti kita sambung lagi percakapannya di lain waktu. baik, Heeh, ya, siap. ya. Terima kasih Bu Gita. Assalamualaikum. Sama-sama baik, terima kasih kembali.